saksi melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 ini, sebelum kita melaksanakan tugas dan kerja kita, marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Bapa, pagi hari ini kami ingin mendengarkan suara-Mu, firman-Mu, agar kami tetap hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan terutama dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, edisi hari Kamis 5 Oktober 2023, kita akan membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal 10 ayat 31 sampai ayat 32. Demikian bunyinya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pagi ini adalah beragama namun nihil perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada banyak ironi dalam kehidupan ini. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, namun dalam kenyataannya justru terjadi. Salah satu ironi dalam hidup beragama dari banyak orang yang tidak berdampak dalam hidup sehari-hari. Ya, beragama namun nihil perbuatan baik. Banyak orang terjebak dalam rutinitas liturgi, ibadah agama, namun dalam menyatakannya dalam kehidupan yang nyata tidak demikian. Kemalangan yang menimpa orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko menjadi kesempatan bagi orang lain untuk menyatakan belas kasihan kepadanya, sekaligus menjadi batu ujian. Masihkah ada orang yang memiliki belas kasihan dalam dirinya dan yang tidak mementingkan diri sendiri? Yesus menunjukkan tentang 3 orang yang memiliki kesempatan tersebut. Imam yang merupakan pelayan Tuhan Allah di bait suci, orang Lewi dengan tugas keagamaan di tempat yang sama, dan seorang Samaria. Imam sebagai orang pertama yang menjumpai orang malang yang tergeletak di jalan ini, memilih untuk melewatinya dari seberang jalan. Mengapa ia dengan tega membiarkan orang malang ini dan memilih untuk menghindari dan meneruskan perjalanannya? Ia takut menjadi tidak tahir bila menyentuh mayat, dan ketidakmauannya untuk menolong orang yang dipandangnya berdosa, atau takut akan dirampok ketika sedang menolong. Nah, kisah ini sendiri tidak menunjukkan motifnya secara gamblang, kecuali bahwa fakta memang tidak mau menolong. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebuah ironi dari orang yang katanya beragama. Hal yang sama dilakukan oleh orang Lewi yang memilih melewati dari seberang jalan. 2 orang dari kelompok religius Yahudi ini dipandang memiliki pengetahuan tentang Tuhan Allah, hukum Taurat dan agama, memilih untuk tidak menolong dan menyatakan belas kasihan kepada orang yang malang, dan menyatakan belas kasihan kepada orang yang malang dan butuh pertolongan. Hal yang ironi dari keduanya adalah bahwa alasan mereka untuk tidak menolong
adalah alasan ajaran agama. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus memakai contoh imam dan orang Lewi yang tidak berbelas kasihan ini untuk mengeritik ajaran agama dan sikap hidup orang beragama yang keliru terhadap orang lain yang adalah sesama ciptaan Tuhan Allah. Adakah ironi-ironi seperti ini terjadi di sekitar kita atau bahkan dalam hidup kita sendiri? Kehidupan keagamaan tanpa perbuatan yang mencerminkan belas kasihan adalah sia-sia di mata Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang demikian. Bukankah imam tanpa perbuatan adalah sia-sia? Tidakkah kita semua harus menyadari hal ini dalam hidup beragama yang kita jalani? Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berperilaku mencerminkan pengalaman kita akan Tuhan Allah dalam kehidupan dengan menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Bila kita gagal melakukannya, hidup beragama kita tidak ada gunanya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Sabda Pagi Gemim Sion Winangun edisi hari ini Kamis 5 Oktober 2023. Selamat menjalankan tugas, menjalankan pengabdian dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.